Assalamualaikum warahmatullahi. Salam budaya. Alhamdulillah, puji syukur kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Di sini saya akan mengulas kembali tentang perjodohan. Sebenarnya banyak tentang perjodohan itu yang perlu kita ketahui. Pada dasarnya perjodohan yang paling dilarang, pernikahan yang paling dilarang itu adalah laki-laki dengan laki-laki dan pernikahan perempuan dengan perempuan. Itu jelas dilarang oleh adat dan agama. Menurut tuntunan Rasulullah, apabila seorang laki-laki tidak menikah atau tidak beristri, ya kan, ini menurut ajaran Islam, itu dia bukan termasuk daripada umatku. Itu sabda beliau. Maka dari itu anjuran saya untuk rekan-rekan pemuda yang sekiranya sudah cukup umur, cukup mental dan cukup penghasilan untuk berkeluarga, segeralah berkeluarga. Gendang rabio, rabi kuwi kepenak. Nah, wong ngarani ya rabi rekoso, itu bagi orang yang tidak ada cinta di hatinya, ya kan? Orang yang tidak ada cinta di hatinya, dia akan merasa rabi susah, ngingoni anake wong, ngopeni anake wong. Itu pemikiran yang saya anggap bodoh. Karena apa? Apabila kita menikah, kita punya pasangan. Nek turu wis ra kademen, kesel enek sing nyet-nyet, ada yang mijitin, ya kan? Tidur tidak kedinginan, capek ada yang mijitin, masuk angin ada yang ngeriin, ya kan? Mau minum kopi ada yang bikinin, ya. Enak, mau makan udah dimasakin, ya. Tapi dengan syarat kamu harus bekerja dan punya hasil. Nek kowe nganggur sing arep dienggo ngingoni apa, ya kan, ya. Jadi laki-laki jangan suka nganggur. Boleh kita punya hobi, main bola, olahraga, boleh, tapi harus punya pekerjaan tetap atau penghasilan tetap. Pekerjaan tetap tidak apa-apa, yang penting ada penghasilan tetap, ya. Kata orang di luar, teman-teman saya ngomong juga, nganggur kuwi nek ditelateni ya lumayan, ya. Nganggur ya lumayan. Anggere dolan njaluk sangu mbokne, ya. Paling enak ya ngono kuwi. Dolan sangoni ya, jajan dibayari ya penak. Tapi apa ya ngono terus? Apakah kita tidak punya harapan untuk ke depan? Ya. Kita harus pikirkan untuk kedepannya. Kita sebagai laki-laki, saya dulu juga punya target sebagai laki-laki. Saya harus menikah di usia 25 sampai 30. Di dalam usia itu paling muda 25, maksimal 30. Memang dulu saya untuk menikah itu kurang terpikirkan oleh saya. Adik-adik saya sudah menikah semua, saya belum. Karena saya sering berburu kemana-mana, berburu ke orang-orang yang supranatural. Dulu saya waktu masih muda itu tidak memikirkan untuk keluarga. Memang saya suka kemana-mana. Bekerja itu cuma habis buat itu, senang sendiri. Tapi ya tetap ngasih orang tua. Tidak pengen berkeluarga. Dulu belum. Bukan tidak, tapi belum. Tapi saya punya target. Saya sebelum umur 30 atau maksimal 30 harus menikah. Dan saya menikah umur 29, ya. Itu mendekati akhir dari target saya. Untuk laki-laki, oleh Rasulullah sunnah menikah. Diingatkan oleh Rasulullah, apabila tidak menikah seorang laki-laki bukan termasuk umatku. Dan itu di dalam surat Ar-Rum, di dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21. Nek unine lali aku arabe. Nah, itu kan telah diciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk, itu sebagai jodohmu. Nek ngantek umur lewat 30 ora rabi-rabi, ya. Nek jare kanca-kancaku barang kuwi biyen kalau bilang mungkin le ngucal ke tulang rusuke kadoan. Nah, le nguncalke kadoan dadi bojone adoh, jodone adoh. Mulai nguncalke sak kayange takane adoh. Nah, apa meneh saking bantere nglumpati laut, ya. Omahe Jawa entek bojo Sulawesi, ya kan? Karena jauh le nguncalke takane kono Sulawesi kono. Nah, karena pada dasarnya menurut
Alkisah, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dari situ asal mula dari mbah simbah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sendiri kan diciptakan dulu cuma sendiri dari tanah liat, ya, diciptakan sudah bentuk manusia, masuk ke roh itu kan oleh Allah itu dari atas, enggak dari bawah tapi dari atas. Kepala dulu, otaknya urip, otaknya urip, terus berkembang berpikir mudun, yang moto yang kuping, wah kupingnya iso ngrungokke, motone iso iruh, muduk nang irung, iso nyedaldek, ambekan terus yang mulut atau cangkem. Nah, habis itu turun ke bawah-bawah ya. Begitu udah sampai ke dada itu merasakan ambekan lego. Muduk meneret yang weteng krasa luwe. Ya, terus punya pikiran makan, nah, krasa luwe. Terus mudun tekan sikil melaku. Penciptaan pemasukan roh itu dari atas. Alkisahnya begitu. Dan diciptakan sendiri ya, dewean lengang lengong. Kanjeng Nabi Adam itu alkisahnya lengang lengong, ora duwe kanca. Dewean urip terus akhirnya karo Gusti Allah diciptakan jodoh. Nah, itu cuma disempalke dari tulang rusuk. Sempalke dicipta kun fayakun diadi ya diadi. Nah, jadi wong wedok ayu. Mestine wedok ayu. Terus akhirnya berdua kluntrung berdua kemana-mana berdua. Nah, terus itu masih di surga loh ya. Penciptaannya itu dulu di sono. Waduh, ono mbuh raroh gone ya ta. Nah, surga kono ceritane. Nah, kluntrung gur kepenak dimereni karo para setan iblis sing diciptakake saka panasing geni neraka. Nah, iblis kuwi mau ganggu, ngojo-ojo ikon makan buah uldi. Uldi iki mau wong loro akhire mangan, tapi le mangan disian Siti Hawa, Ibu Hawa mangan dhisik, wis diulu tekan dodo, akhire metu susu. Asal mulanya saka kono. 12 tekan dodo metu susune. Berarti dhisik nek pas awal penciptaan ya blundus ya mungkin. Aku ora ngerti zaman semono, aku ora ngono, ora digawe ya. Terus Nabi Adame diulu tekan gulu, mandeg-deg dadi gulu mencing. Iki mau nyeritake pemuda dadi tekan Kanjeng Nabi ya. Bar ngono, Kanjeng Nabi karo Siti Hawa dipisahke, didukke ning donya, dipisahke ning donya. Padha-padha mlaku gegolekan. Mlaku golek-goleki akhire ketemu petuk wong loro bebrayan. Amor meneh. Kuwi ning daerah Mekah petuke, nang sandhik wit. Nah, nang kono wite jek urip ning aku lali jenenge. Wite kuwi jek yang berumur ribuan tahun itu masih ada dan itu di Mekah. Itu pohonnya sekarang masih ada. Lah iku sing dienggo ngiyup Kanjeng Nabi Adam dulu. Alkisah begitu. Dan sekarang pohonnya itu masih ada. Tapi jenenge lali, pernah dikandani, pernah diceritani tapi lali. Di situ akhirnya kan berdua, keduanya menikah. Tapi menikah apa enggak saya enggak tahu. Nek nikah sing ngijabke sapa? Wah, itu aku ora ngerti. Mungkin izin saka Gusti Allah langsung terus diperjodohkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, terus akhirnya mereka beranak pinak dan punya anak. Setiap lahir itu metune loro, lanang wedok. Nek cara saiki diarani dampit. Metune lanang wedok ngono terus nganti ping 12. Oh ping 13. Tapi sing 12 gandeng sing ke-13 metu siji lanang ning lagone wedok. Lah kuwi. Jadi kalau Anda lihat ada orang laki-laki kemayu, ojo heran. Emang dari zaman Kanjeng Nabi Adam alaihissalam sudah ada. Itu anak Nabi Adam yang terakhir, itu yang ke-13 lahirnya atau yang ke-25. Nah, itulah.
Terus Nabi Adam ada saran untuk anak-anaknya untuk berjodoh, ya disilangke. Ya, disilangke. Zaman saiki oke sing disilangke wit-witan, tanduran, kembang do disilangke, buah-buahan do disilangke ya. Itu pisang Ambon aja di Jawa itu udah disilangkan. Ambon asli karo Ambon silangan atau Ambon kawinan jadi gedangnya ya iso kawin ya. Dari itu tadi terus disilangkan. Nah, ada putra beliau sing ayu dintuk elek, sing elek dintuk bagus, sing bagus dintuk elek. Terus disilangke ganti. Ora ayu entuk ayu, elek entuk elek. Nah, itu. Tapi karo Siti Hawa dikongkon kabur. Ada istilah itu. Dan ada juga yang rebutan jodoh, Habil dan Qabil. Nah, itu yang menjadi pertanda pertama kali manusia kalau meninggal itu dikubur. Itu sing ngajari manuk gagak. Ya, alkisahnya di situ. Itu kisah perjalanan perjodohan. Sampai sekarang perjodohan itu hukumnya sunnah muakkad kalau menurut ajaran agama, yaitu sunnah yang dikuatkan. Jadi menikah itu dianjurkan dan sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi sampai disedok sapa sing ora gelem rabi ora termasuk umatku. Ngeri. Padahal yen ora umate Kanjeng Nabi somben nek wayah kiamat ora bakal entuk syafaat. Mula Kanjeng Nabi ini ngajarke supaya entuk syafaat awake dhewe iku kon ngokeh-ngokehi sholawat dan macam-macam sholawat itu banyak. Saya yakin saudara-saudara semua sudah banyak yang tahu macam-macam sholawat. Nah, di situ tadi sing sapa sumben kepengen itu syafaatku bakal awenehi. Tapi syaratnya kon cerak karo Kanjeng Nabi sholawat. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami ini supaya Anda bisa mengikuti video selanjutnya. Jangan lupa subscribe itu gratis katanya. Emang gratis ya. Jangan lupa di subscribe ya saudara-saudara, teman-teman semua. Teman-teman seperjuangan, kita berbagi wawasan, berbagi ilmu di sini di YouTube ini, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan banyak. Selanjutnya, apabila Anda kesulitan dalam mencari jodoh, jadi golek jodoh itu gampang. Bagaimana jodoh yang baik? Yang baik menurut Kanjeng Nabi itu harus diperhatikan bobot, bibit, dan bebetnya. Bobotnya ora sing bobote abot to golek sing bojo sing sekintalan ya. Sing bobote sekintal golek sing lemu gino-gino. Dadi bobote abot. Wah, itu bobot, bibit, dan bebet. Golek sing lemu bobote apik. Bobot, bibit, bebet. Kalau Kanjeng Nabi itu mengatakan carilah yang cantik, carilah yang kaya, carilah yang beriman, yang setia, ya kan? Nah, itu aku ya seneng banget, aku ya gelem rapi ping 10 ora apa-apa. Mau kulit Kanjeng Nabi ya ta. Bagi Anda pemuda yang belum menikah dan pengen ndang rabi, jika Anda mengamalkan ajaran agama Islam, perbanyaklah wirid penyuwunan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman yang Maha Penyayang, ya Rahim Maha Pengasih Penyayang. Itu di situ kamu panggil terus-menerus, pasti Allah akan dengar. Dan setiap malam sholatlah, sholat malam dengan banyak wirid dan meminta kepada Tuhan atau meminta kepada Allah supaya didekatkan jodohnya. Jodoh cedera, gula sing cedera wae tangga ngirit. Nah, jarine ngono, lamaran rasanya nyewa bis. Cukup melaku ya.
mlaku wae tekan rasa nyewa angkutan, hemat. Tapi kalau pedoman saya dulu tidak. Boleh bojo sing rada adoh, minimal nek moro dari moro tua nganggo sepatu. Dandan nggo sepatu. Mosok moro tua mulai ngarit mampir. Mbok juk wedang lah. Ora ketok pamore. Ya kan? Mulai ngarit mampir langsung njuk mangan sisan nang moro tua dibatin karo moro tua. Ngarit kok mulai nang omahe dhewe mangan njaluk nang kene. Ha iya wis. Modiar ae. Jangan sampai seperti itu. Kita sebagai pemuda dapat istri, sebenarnya wong rabi kuwi ora mung ngrabeke awake dhewe karo bojone dhewe. Rabi menikah itu pada dasarnya kita menyatukan dua keluarga, dua insan, kita dan istri saya dua keluarga. Wong tuane awake dhewe karo wong tuane kono. Nah, piye carane cara kita berpikir, mindset kita harus kita rubah. Bagaimana kita bisa menjadi anak daripada orang tua dari istri saya, istri kita, dan bagaimana kita mengajari istri kita untuk bisa menjadi anak yang baik juga kepada orang tua kita. Nah, dan kita juga meminta arahan kepada orang tua kita, dan itu dengan sikap dan ucapan bisa, supaya kita itu menjadi anak yang baik, menjadi menantu yang baik, ya kan? Jadi anak, jadi mantu sing sae, sing baik, ya. Situ ojo terus itu anak aku ora wong tuane, aku rabi anake, orang rabi wong tuane. Nah, salah. Kita menikah, kita menyatukan dua keluarga, aku dan kamu, kita dan istri kita, ya kan? Itu juga dua keluarga sudah jadi satu. Itu juga keluarga besarnya lagi, saudara-saudara kita. Ibarat kita anak, orang tua kita punya anak 3, ya kita bertiga menjadi saudara daripada istri kita bersaudara. Kita jadi saudara juga, walaupun hanya saudara ipar, tetap kita saudara. Dan selain itu juga kita menyatukan atau mengenalkan dua desa atau dua komunitas kehidupan bermasyarakat antara masyarakat kita dan masyarakat tempat istri kita. Minimal kita sendiri, bagaimana kita bergaul dengan masyarakat istri kita dan mengajari istri kita untuk bergaul di masyarakat kita. Jadi di dua desa atau dua kota, ya terserah, itu antar kota, antar desa atau antar RT, apa mau gur tonggo, nek gur tonggo gampang, rasa dadak ngajari wis kenal dhewe. Tapi ya gue mau nek moro tuwa ora sepatu. Sepatu numpak motor, nek perlu ya nggo mobil, ya. Nek duwe, ora duwe ya saiki modele nyewa, apa kae jenenge rental. Nah, rental. Ya madong rental tangga kiwa tengene kono. Wah. Mobil wisan padahal ya rentalan ya ta. Tapi ora apa-apa, minimal iso ngrental lah. Ora apa-apa iso ngrental berarti ya duit. Ya kan? Dari sini kita menyatukan dua keluarga lah. Setelah kita berkeluarga, tujuan pokok kita bukan ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Itu tujuan kedua. Tujuan pertama kita gimana caranya kita punya keturunan. Itu mutlak. Keturunan rabi ranti anak pegat ganti. Nah, itu banyak yang. Tapi ya ada juga yang tetap berkomitmen dengan mencari anak asuh atau berkomitmen lain dengan kehidupan, menjalani kehidupan berdua. Ngopeni ponaan, anak dari adik atau anak dari kakak ada. Tapi tidak apa-apa, itu bagus daripada bercerai, ya kan? Kalau bercerai dan dengan sana tidak punya keturunan lagi, lebih sakit lagi hatinya. Itu tadi tujuan pertama, punya uang. Punya anak, punya uang. Kalau kita bertemu dengan teman sekolah, merantau, sama-sama merantau, pulang kampung waktu lebaran ketemu. Yang ditanyakan pertama pasti anak. Anakmu piro? Anakmu berapa? Itu pasti ditanyakan. Orang, wah, kowe kerjane kono wis duwe mobil urung? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertamanya adalah anak. Anakmu berapa? Nah, 1, 2, 3 atau bahkan ada 7. Banyak teman-teman saya anaknya udah banyak. Ada yang sudah 6 ada. Tapi yang 1
Ya banyak, kayak saya sendiri baru satu. Tapi ya saya nikmati, saya sayangi, bagaimanapun itu anak saya. Cinta kasih saya curahkan penuh pada anak saya. Dia mau apa, saya bisa, saya kabulkan. Untuk berpikir yang lain-lain nantilah. Yang penting anak sekolah saya utamakan. Saya jeda sebentar, saya mau minum dulu. Ya, kita lanjutkan. Sudah minum saya. Ya, anak adalah yang utama. Yang kedua adalah rezeki. Makanya di Jawa itu dihitung-hitung, orang menikah itu diperhitungkan. Selain dari ajaran agama tadi dihitung bobot, bibit, dan bebetnya, itu orang Jawa sebenarnya. Tapi ajaran Islam juga menganjurkan untuk yang cantik, yang kaya, yang soleh, sama sebenarnya. Pada dasarnya sama. Terus ada yang memperhitungkan orang tua, ya dari orang tua, orang Jawa, yang dulu-dulu. Kalau yang sekarang sih saya lihat itu wis orang reken kayak gitu. Paling tanya kepada orang yang tahu itu 1-2 orang yang tahu. Dari satu kampung paling hanya 2 orang, 3 orang yang masih menggunakan hitungan kejawen. Masih ada yang mempertanyakan. Ya, dipertanyakan untuk itu, ditanyakan untuk berjodoh gimana baiknya, hari apa baiknya untuk ijab kabul, terus arah jalannya gimana, itu pada dipertanyakan kepada sepuh-sepuh yang tahu. Kalau saya sih masih tahap belajar, belum paham semua. Ya sedikit banyak lah. Kalau masih belajar, saya juga masih mempelajari itu, masih bertanya-tanya kepada sepuh yang lebih berpengalaman untuk bisa melanjutkan budaya. Nah, besok-besoknya tetap ana wong takon dah. Engko nek ora enek sing nyinau cah nome, nah somben takone sapa budaya kuwi iso ilang. Nah, maka dari itu saya belajar mempelajari untuk budaya itu. Di dalam pernikahan suatu keluarga, bagaimana cara menjaga supaya kita tidak sering ribut. Nah, saya menikah dengan istri saya sudah 11 tahun. Ribut sekali. Setelah ribut sekali itu sampai sekarang tidak pernah ribut lagi. Itu waktu menikah baru berapa bulan. Kondisi istri saya hamil, mungkin orang hamil kan emosinya tinggi. Saya sendiri juga masih belum kontrol. Nah, akhirnya ribut, tapi nggak lama. Ribut sebentar, habis itu udah nggak pernah ribut lagi. Sampai sekarang patuh dengan istri nggak pernah. Kalau istri lagi ngambek, guys, digodain lah. Gimana caranya? Dirayu-rayu, godain. Pasti akan lilih, bisa senyum. Nah, biasa itu wanita itu mudah cara melilihkan. Kasih uang, guys, semua lancar, kan. Terus, nah, bagaimana bisa kasih uang kalau kita nggak bekerja, ya kan? Nah, makanya kita harus bekerja juga. Selain kita punya pekerjaan pokok, kalau ada juga pekerjaan sampingan. Jadi ibarat kita pekerjaan pokok kita mendapat gaji UMR atau upah minimum regional, nah, kita punya sampingan lain. Ya terserah sampingan itu apa aja bisa. Kalau zamannya sekarang bisa disambi dengan jualan online. Banyak kan itu jualan online. Laku nggak laku, posting. Nah, di antara kata tidak pasti ada satu kata ya. Nah, semboyan marketing kan begitu. Dari 1000 kata tidak pasti ada satu kata ya. Yaitu ya 1000 tidak. Itu kalau jualannya jualan tanah, maklar tanah ya lumayan ya kan. Miliaran tanah harganya. Nawarin 1000 orang tidak, ada 1000 satunya iya. Dari ya sebulan sekali ya keuntungannya 20 juta 30 juta sebulan sekali untung 20 juta lumayan ya. Cukup buat makan, cukup buat apa-apa itu 20 juta 5 juta aja udah hidup layak ya kan. 2 juta juga cukup kan, cukup buat makan ya. Kalau di Pulau Jawa saat ini untuk gaji UMR masih sekitaran 2 juta lah, kurang dikit naik sekitar itu. Kalau Jakarta ya sudah 4 lebih menjelang 5, mungkin ada yang 5 ya. Prinsip pokok kita menjadi seorang bapak atau suami setelah kita mendapati istri kita hamil, nah kita harus menjadi orang nomor 1 yang paling siaga, siap antar jaga kata Bu Bidan gitu, siaga ya.
Jadi sewaktu-waktu istri minta, apalagi orang hamil, kalau Anda sudah pernah punya istri dan istri Anda hamil, permintaannya minta ampun, ya kan? Ini saya menceritakan zaman dulu waktu istri saya hamil. Waktu istri saya hamil dulu pernah nyidam itu yang namanya jagung bakar. Bus, mau diar, sudah malam, jam 11 malam jual jagung bakar. Wah, aku muter kemana-mana itu nyari jagung bakar. Diajak ndak mau, sedang muter sendiri gerimis lagi. Muter, nggak dapat. Sampai jam 12 malam itu saya nggak dapat jagung bakar. Padahal saya di kota Solo itu posisi. Terus saya ke pos jaga, ketemu dengan dua rekan saya masih ingat tuh, Mas Bayu dan Mas Wijanarko Nugroho atau Mas Tukul, panggilnya Mas Tukul, itu mirip artis Tukul bener. Saya cerita, saya tanyakan jagung bakar yang masih buka di sini di mana. Istri saya minta jagung bakar, itu istri nyidam itu namanya, wah nyidam jagung bakar itu, ampun beneran. Itu teman saya berdua itu langsung ambil motor, saya cari, kamu pulang aja, kamu tungguin istrimu dulu, saya carikan. Bener tuh, berdua itu boncengan nyari, muter-muter sampai akhirnya dapat itu di pasar Jongge katanya. Itu jam 1 malam baru dapat, jam setengah 2 sampai tempat saya tinggal. Itu saya juga belum bisa tidur, nangis terus istri saya, pengen jagung bakar. Wah, begitu udah dapat, terus dicokot itu cuma 1 gigitan dimakan, udah minum tidur. Wah, ampun. Teman saya itu yang berdua nunggu di situ,